Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai persen, per mil, dan pecahan senilai. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara menjadikan pecahan menjadi persen atau sebaliknya, persen menjadi pecahan. Persen itu apa? Persen itu adalah pecahan per 100. Ya, persen itu adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Persen disimbolkan dengan tanda sebagai berikut. Nah, ini adalah tanda persen ya. Lalu bagaimana caranya menjadikan pecahan menjadi persen? Nah, contoh 2/25. Misalkan ada pecahan 2/25, perintahnya jadikan pecahan berikut menjadi bentuk persen. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Sama dengan 2/25. Nah, ini penyebutnya adalah 25. Persen itu adalah penyebutnya 100. Jadi 25 ini harus kita jadikan 100. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan berapa supaya 25 ini menjadi 100? 25 kali berapa ya yang hasilnya 100? Ya, betul, 25 kali 4. 25 kali 4. Jika penyebutnya dikali 4, maka yang atas atau pembilangnya juga dikali 4. 2 kali 4, 8, per 25 kali 4, 100. Perhatikan, pecahannya sudah menjadi, penyebutnya sudah menjadi 100 ya. Pecahannya penyebutnya sudah menjadi 100. 8 per 100. Kalau sudah 8 per 100, kalau sudah 8 per 100 bisa dijadikan bentuk persen. Jadi sama dengan 8 persen. Begitu ya. Itu cara menjadikan pecahan menjadi bentuk persen. Contoh lagi. Nah, contoh yang kedua. Ibu berikan pecahan 1/4. Jadikan pecahan berikut menjadi bentuk persen. Caranya sama dengan 1/4 dikali. Nah, 4 ini kita jadikan 100. 4 dikali berapa? Yang ada 100. Ya, betul, 4 kali 25. Yang atas juga kalikan 25. Sama ya. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Jadi hasilnya ini yang ditulis yang ini ya, karena sudah per 100 jadi yang ditulis ini pembilangnya 25%. Nah, seperti itu caranya. Itu cara menjadikan pecahan ke bentuk persen. Lalu bagaimana cara menjadikan persen ke bentuk pecahan? Nah, mari kita simak contoh yang Ibu berikan. Misalkan nih, ini Ibu kasih pembatas ya. Sekarang menjadikan persen ke bentuk pecahan. 50%. Jadikanlah ke bentuk pecahan yang paling sederhana. 50% ini kita jadikan pecahan. 50% itu adalah 50 per 100.
Ingat ya, persen itu per 100. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita sederhanakan 50 per 100. Kalau menyederhanakan berarti harus kita bagi sampai bentuknya menjadi bentuk yang paling sederhana. 50 per 100 ini masing-masing bisa dibagi, iya, dibagi 50. Yang atas dibagi 50, yang bawah juga dibagi 50. 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Ini hasilnya 1 per 2. 1 per 2 tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah selesai, ini jawabannya 1 per 2. Contoh lagi, 40%. 40% jadikan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, caranya sama. 40% berarti 40 per 100. Nah, kalau sudah bentuk pecahan, kita sederhanakan dengan cara dibagi. Dibagi berapa ya supaya sederhana? Ya, kita bagi 20. Yang atas dibagi 20, yang bawah juga dibagi 20. 40 dibagi 20, ya 2 per 100 bagi 20, 5. Nah, 2 per 5 sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini jawabannya, selesai. Nah, yang atas ini adalah cara menjadikan pecahan ke bentuk persen. Ya, tergantung pertanyaannya nanti ya. Kalau kalian disuruh menjadikan pecahan ke bentuk persen berarti lihat cara yang atas. Kalau kalian disuruh menjadikan persen ke bentuk pecahan biasa yang paling sederhana, atau kalian disuruh menjadikan bentuk persen ke dalam bentuk pecahan yang sederhana, nah ini lihat contoh yang bawah. Ini persen. Selanjutnya adalah per mil. Nah, ini kita hapus dulu. Selanjutnya adalah per mil. Per mil itu adalah pecahan per 1000. Ya. Kalau persen pecahan per 100, kalau per mil pecahan per 1000. Pecahan yang penyebutnya 1000. Per mil disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, ya. Kalau persen tadi begini, kalau per mil begini ya. Nah, ini tandanya per mil. Simbol per mil. Nah, lalu bagaimana jika ada pertanyaan, jadikan pecahan berikut menjadi per mil, menjadi bentuk per mil. Contohnya, tiga belas per 25 dikali 13 per 25 gitu ya. Misalkan ada soal seperti ini. Jadikan pecahan berikut menjadi bentuk per mil. Nah, caranya adalah kita tulis dulu pecahannya, dikali berapa supaya penyebutnya ini hasilnya 1000. Per mil kan per 1000 kan ya. Berarti penyebutnya ini harus kita jadikan 1000. 25 kali berapa supaya hasilnya 1000? Ya, 25 kali 40. Maka yang atas juga kalikan 40. 25 kali 40 berapa? Ya, 1000. 13 kali 40 berapa? Kita hitung. 13 kali 40. Nolnya kita simpan. 3 kali 4, 12, simpan 1. 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. Nolnya yang kita simpan kita tulis. Ya, 520. Maka hasilnya adalah, nah ini dapat ditulis 520
per mil. Seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, misalkan ini bukunya. Nah, jadikan pecahan berikut menjadi bentuk per mil. Langkahnya sama. Kita tulis dulu pecahannya. Nah, 20 ini kita jadikan per 1000. 20 kita kalikan berapa ya supaya menjadi 1000? Ya, 20 dikali 50. Yang atas juga harus dikali 50. 20 kali 50 itu 1000. 4 kali 50 200. Jadi ya 200 per mil. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana sebaliknya jika ada pertanyaan, jadikan bentuk per mil berikut menjadi pecahan biasa atau pecahan yang paling sederhana. Contohnya, kita contoh lagi. Misalkan ada 100 per mil. Nah, jadikan bentuk per mil berikut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, ini kita jadikan bentuk pecahan dulu. Jadi ditulis 100 per 1000. Supaya sederhana, kita bagi nih. Kita bagi berapa ya supaya sederhana? Ya, kita bagi 100. Yang atas kita bagi 100, yang bawah juga harus bagi 100. Sama. 100 bagi 100, 1. 1000 bagi 100, ya 10. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Hasilnya 1 per 10. Contoh lagi. 150 per mil. Jadikan bentuk per mil berikut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, kita tulis 150 per mil berarti 150 per 1000. Kita sederhanakan, kita bagi berapa ya supaya sederhana? Ya, kita bagi 50. 150 bagi 50, 3. 1000 dibagi 50 berapa ya? Ya, 20. Ini sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, hasilnya 3 per 20. Oke, mudah-mudahan paham ya persen dan per mil. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Ibu jelaskan pecahan senilai. Ini kita hapus dulu. Oke ya, pecahan senilai. Pecahan senilai cara memperolehnya itu dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya. Langsung ke contoh saja ya biar paham. Namanya pecahan senilai itu dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pecahan. Langsung saja contoh. Contohnya, misalkan ada pecahan 1/4. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/4. Atau kadang ada pertanyaan seperti ini kalimatnya. Tentukan 3 pecahan senilai. Tentukan 3 pecahan yang
ekuivalen. Kata-katanya ekuivalen. Nah, ini maksudnya tentukan 3 pecahan yang senilai. Ini dia pakai kata-kata ekuivalen. Dengan pecahan di bawah ini. Nah, misalkan 1/4. Ini berapa ya pecahan senilainya? 3 pecahan senilainya. Nah, perhatikan caranya. 1/4 ini kita kalikan. 1/4 ini kita kalikan 2. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2 ya. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Nah, kita tulis 1/4 sama dengan 2/8. Kita kalikan lagi dengan, kita kalikan dengan 3. 3/3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Nah, sama dengan 3/12. Kurang satu lagi ya, karena pertanyaannya tentukan 3 pecahan yang ekuivalen atau pecahan yang senilai. Tadi sudah kita kalikan 2, sudah kita kalikan 3. Ya, kita kalikan 4. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah juga harus kalikan 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, ya 16. Ini juga sama dengan 4/16. Begitu caranya ya. Jadi 1/4 itu ekuivalen atau senilai dengan 2/8 sama dengan 3/12 sama dengan 4/16. Itu caranya ya. Nah, dalam menentukan pecahan yang ekuivalen atau pecahan yang senilai, bisa dengan cara membagi. Itu jika pecahannya nilainya besar atau nilai pecahan tersebut belum dalam bentuk sederhana. Kalau ini kan bentuk sederhana, nah kita perbesar dengan cara mengalikan untuk menemukan pecahan senilainya. Nah, ini ada contoh nih. Nah, contoh berikutnya. Ini kan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan pecahan yang ekuivalen dengan 0,25. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, 0,25 ini kita jadikan pecahan biasa. 0,25 dapat ditulis 25 per 100. Lihat, ini ada 2 angka di belakang koma, jadi 25/100. Nah, ini nilainya besar. Kita bisa mencari pecahan yang senilainya dengan cara membaginya. 25 bisa kita bagi, kita bagi 5. 5 yang bawah kita bagi 5. 25 bagi 5, ya 1. Kok 1 sih? 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, kita sudah menemukan satu pecahan senilai. Maaf, ulang ya. Nah, apabila ada soal 0,25. Nah, 0,25 ini bisa kita jadikan 25/100. Ini pecahan senilai yang pertama. Kemudian pecahan senilai yang kedua. 25/100 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 100 bagi 5, 20. Nah, ketemu pecahan senilai yang kedua. Berikutnya 25/100 ini bisa kita bagi 25. Sama dengan 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Ketemu pecahan senilai yang ketiga. Begitu ya.
menentukan pecahan senilai yang dikali, dan yang ini menentukan pecahan senilai yang dibagi atau disederhanakan. Oke, mudah-mudahan satu lagi ya, menyederhanakan pecahan. Sebenarnya dari tadi kita sudah menyederhanakan pecahan, tapi ternyata di bukunya juga ada materi menyederhanakan pecahan. Kita hapus dulu. Menyederhanakan pecahan berarti suatu pecahan itu kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan pecahan, perhatikan contohnya. Misalkan ada pecahan 68 per 124. Nah, dibagi berapa ya ini 68 per 124 supaya sederhana? Bolehkah kita bagi dua dulu? Boleh sekali ya. Kita bagi dua dulu nih. 68 bagi 2 34. 124 bagi 2 62. Belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2 lagi nih, sama dengan 34 bagi 2 ya 17. 62 bagi 2 31. 17 per 31. Nah, 17 per 31 itu sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, berarti sudah ketemu jawabannya. Nah, 17 per 31 itu cara menyederhanakan pecahan. Contoh lagi, misalkan 70 per 215. Kita sederhanakan 70 per 215. Dibagi berapa ya? Dibagi 2 nggak bisa. Ini bisa dibagi 2 tapi yang bawah nggak bisa. Bagi berapa? Ya kita bagi 5 dulu ya. Kita coba bagi 5 dulu. 70 dibagi 5 berapa? 14 per 215 dibagi 5 berapa ya? Kita hitung. Bagi 5. 5 kali 4 20. 1 turun 5. Jadi 3 15. Jawabannya 43. Nah, ternyata itu sudah bentuk sederhana, berarti sudah ketemu jawabannya. 14 per 43. Contoh lagi, misalkan ada angka 43 per 5. Nah, kalau tadi contoh-contoh yang diberikan adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sekarang Ibu beri contoh pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 43 dibagi 5. 43 per 5 itu bisa dibaca 43 dibagi 5 ya. Bisa diartikan 43 bagi 5. 43 dibagi 5. Dibagi 43 dibagi 5. Berapa ya? 5 kali berapa dan 43 atau mendekati 43? Ya kali 8. 5 kali 8 40. Sisa 3. Berarti dapat ditulis
43 dibagi 5 adalah 8. Sisanya adalah 3 per penyebutnya 5. Itu caranya ya. Ini berubah menjadi pecahan campuran. Nah, itu cara menyederhanakan pecahan. Baik, terima kasih perhatiannya. Demikian penjelasan Ibu mengenai persen, per mil, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Untuk selanjutnya, kalian akan Ibu berikan tugas yang akan di-share di grup. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.